Bab 7, permohonan yang membuka jalan batin. Ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim, ia sesungguhnya sedang mengakui ketidakmampuannya sendiri untuk menemukan jalan tanpa bimbingan Allah. Permohonan ini bukan sekadar doa agar hidup menjadi mudah, tetapi permohonan agar hati tidak tersesat di tengah banyaknya pilihan yang tampak benar. Di titik ini, salat mengajarkan bahwa kesesatan tidak selalu berupa dosa besar, tetapi seringkali berupa arah hidup yang melenceng secara halus tanpa disadari. Permintaan hidayah adalah doa yang lahir dari kerendahan yang matang. Ia tidak meminta dunia, tidak pula meminta kedudukan, melainkan meminta kejelasan arah. Seorang hamba yang memahami ayat ini sadar bahwa jalan lurus bukan sekadar jalan yang benar secara lahir, tetapi jalan yang menenangkan batin. Banyak orang berada di jalan yang tampak benar di mata manusia, namun jiwanya resah karena tidak berada di jalur yang Allah kehendaki untuknya. Dalam lapisan makrifat, hidayah bukan hanya soal mengetahui yang benar dan salah, tetapi kemampuan untuk tetap lurus ketika hati diuji oleh kenyamanan, pujian, dan rasa aman palsu. Ayat ini mengajarkan bahwa istiqomah adalah anugerah, bukan hasil semata dari kekuatan tekad. Karena itu seorang hamba memohon hidayah setiap hari, meski ia merasa sudah beriman. Sebab iman yang tidak dijaga bisa bergeser tanpa terasa. Ketika doa ini diucapkan dengan kesadaran, salat menjadi ruang penyerahan yang dalam. Hamba berhenti memaksa Allah mengikuti rencananya, dan mulai meminta agar hatinya diselaraskan dengan kehendaknya. Disinilah lahir kedamaian yang tidak tergantung pada hasil. Jiwa merasa cukup karena ia tahu bahwa selama berada di jalan yang lurus, setiap langkah memiliki makna meski belum terlihat ujungnya. Maka ihdinas syiratal mustaqim adalah doa yang menjaga jiwa tetap hidup. Orang yang menghayatinya tidak akan cepat menghakimi, tidak mudah merasa paling benar, dan tidak pula putus asa ketika tergelincir. Ia tahu bahwa selama pintu hidayah masih dimohonkan, Allah tidak pernah menutup jalan kembali. Dan inilah rahasia mengapa salat yang hidup mampu menuntun langkah, bukan hanya menggerakkan bibir,